Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Pangkep TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam serta kesempatan hingga kita masih bertemu bulan suci Ramadan pada tahun ini, yang mana di tahun-tahun sebelumnya kita sangat terbatas melakukan aktivitas. Marilah kita sekali lagi saya mengajak untuk kita semua mengajak banyak-banyak bersyukur. Bulan Ramadan ini disebut pula bulannya Ramadan atau syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran adalah mulia adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan bulan Ramadan ini, di mana bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan dalam keseharian kita. Apalagi yang menjadi bukti bahwa semua yang berhubungan dengan Al-Quran adalah mulia? Mari kita lihat tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat yang paling agung yang kita saksikan sampai pada hari ini, yang mana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Selanjutnya, malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dia adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Kemudian selanjutnya kota yang paling mulia, yaitu kota suci Makkah, di mana di kota itu pula lah pertama kali diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran, orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka marilah kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah, umat yang paling mulia di sisi Allah dengan mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkannya. Tidak sebatas hanya itu, ada beberapa fadilah yang terdapat di dalam Al-Quran atau keutamaan Al-Quran. Baik itu ketika membacanya, yang mana kita ketahui bahwa membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran maka akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 10 kebaikan. Ini hanya satu huruf. Bagaimana ketika kita membaca satu ayat, kemudian misalnya satu surah, apatah lagi sampai kita menghatamkan Al-Quran. Kemudian para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk banyak-banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan yang mulia ini dengan banyak tadarus Al-Quran, banyak mentadabburinya, bahkan menghafalnya, apatah lagi sampai kita mengamalkannya. Itulah tanda bahwa kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kecintaan manusia kepada Allah, umat Islam kepada Allah adalah bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Karena itu, sekali lagi saya mengajak para pemirsa sekalian agar memanfaatkan betul momen-momen bulan Ramadan ini agar tidak berlalu begitu saja. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya jika kita mampu, mari kita mengajarkan huruf demi huruf dari Al-Quran kepada anak keturunan kita, kemanakan kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu adalah jalan bagi kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan menjadi amal jariah bagi kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka itu adalah mulia. Karena itu
saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita jadikan diri kita ini menjadi umat yang mulia di sisi Allah dengan banyak membaca, mentadabburi, bahkan mengamalkan Al-Quran, betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena dikatakan Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini diturunkan seperti sebagaimana kita ketika membeli barang-barang elektronik mungkin semua disertai buku petunjuk. Demikian pula kita sebagai hamba Allah yang pastilah Allah mengetahui baik buruknya kita, bagaimana di mana letak kekurangan kita, maka Allah menurunkan buku petunjuk bagi kita. Wah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di akhir kesempatan ini sekali lagi saya mengajak para pemirsa sekalian untuk senantiasa memanfaatkan waktu demi waktu. Jika tak mampu membaca satu halaman atau satu juz dalam satu hari, maka berapapun dimanapun kesempatan yang ada, mari kita meluangkan waktu, bukan meluangkan tapi memang kita menyiapkan waktu untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, mendengarkannya, bahkan sampai menghafalkannya. Sebagaimana orang-orang penghafal Al-Quran itu ditinggikan derajatnya, orang yang mulia dimuliakan dengan Al-Quran ini. Banyak sekali contoh yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa selalu bermulazamah, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itulah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ukuran kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya baik kepada diri saya sendiri maupun kepada para pemirsa sekalian yang dicintai oleh Allah. Di akhir kata, marilah kembali saya mengajak sekali lagi, mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita, hingga di yaumil akhir nanti. Karena Al-Quran akan didatangkan di yaumil akhir nanti sebagai syafaat bagi kita yang selalu membacanya, mengamalkan, mentadabburi serta menjadikan betul-betul sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.